Sebagian besar dari kita pasti memiliki setidaknya satu pengalaman buruk dengan kolam renang. Mungkin teman melemparkan kalian atau kalian hampir tenggelam. Sebagai kanak-kanak mungkin hal itu menjadi mimpi buruk yang terus diingat. Jadi bersiaplah untuk mengingat kembali dari kolam dalam ruangan terdalam di dunia ke salah satu kolam yang mungkin berhantu. Tapi sebelum kita melanjutkan videonya, seperti biasa masuk intro dulu. Berikut ini 10 kolam renang paling menakutkan di dunia. Kolam renang aneh Jepang. Kolam renang di Jepang ini bukan salah satu yang ingin kalian selami, meskipun terlihat menyegarkan di hari musim panas. Jadi selesaikan dulu pekerjaan rumah kalian sebelum mengunjunginya. Kolam ini akan benar-benar memberi kalian mimpi buruk terutama jika kalian mencoba menyelam. Apakah kalian bingung? Izinkan kami menjelaskan. Jika kalian melihat sekilas, kolam renang ini terlihat memiliki air layaknya kolam renang pada umumnya. Dan kalian berpikir dapat mengunjunginya dan menikmatinya. Tapi coba tebak, itu bukan kolam renang. Namun karya seni atau kolam palsu, yang merupakan bagian dari pameran seni yang terletak di Museum Seni Kontemporer abad ke-21 di Kanazawa. Sebuah kolam dengan permukaan kaca berukuran 10 cm atau 3,93 inci air di atasnya, yang dibangun di Museum Jepang pada tahun 2004, dengan bantuan seniman Argentina Leandro Ehrlich. Jika kalian melihat orang-orang terjebak di dalam kolam jangan panik, sebab kolam renangnya berlubang, sehingga kalian benar-benar dapat masuk ke dalam dan berjalan di bawah air bahkan tanpa basah. Jadi kalian jangan mencoba menyelam di sana, karena itu tidak akan berakhir dengan baik. Kolam renang merah darah. Kami telah menonton cukup banyak film horor untuk mengetahui bahwa kolam renang berwarna merah darah tidak pernah menjadi pertanda baik. Itu adalah adegan dari sesuatu yang mengerikan dan seseorang yang sangat penting untuk plot meninggal. Tetapi ini akan menjadi 1 dari 10, saat dimana itu tidak demikian halnya di resor perpustakaan di Koh Semu di Thailand. Itu adalah kolam merah mencolok yang secara langsung kontras dengan lingkungannya yang sangat netral. Hotel itu sendiri berwarna putih dengan garis-garis tajam. Desain kontemporer dan skema warna itu juga kontras dengan dek kayu yang kaya dengan latar belakang pasir terang dan laut yang tampak biru. Semuanya tampak normal sampai kalian mengintip ke dalam kolam dan menyadari itu tidak biru dingin atau jernih seperti yang kalian harapkan. Kolam renang terlihat seperti seseorang telah menemui ajalnya di dalam warna merah ruby berasal dari ubin merah kuning dan oranye yang melapisi dasar kolam. Kami tidak tahu apakah mereka sengaja menggunakan ubin untuk membuat kolam yang tampak merah, atau apakah itu murni kecelakaan. Tetapi hasilnya tidak seperti kolam renang manapun yang mungkin pernah kalian lihat sebelumnya. Yang lebih mengejutkan lagi, jika kolam itu sedikit lebih dalam, itu akan lebih berwarna ungu, maka mungkin biru pada kedalaman yang lebih besar. Kolam renang Yulong. Di Korea Utara telah sangat populer sejak pertama kali dibuka kolam renang Yulong pada tahun 2015. Sekitar 1,5 juta wisatawan datang untuk berenang setiap tahun. Salah satu atraksi khususnya selalu menjadi favorit dengan para tamu dan itulah mesin ombak di dalam air. Di mana orang-orang dapat mengendarai ombak lembut di cincin karet mereka, kami katakan lembut karena itulah ombak yang seharusnya. Sebaliknya ombak menjadi jahat pada tahun 2019 dan 44 orang terluka, beberapa dengan patah tulang setelah ombak tumbuh di luar kendali. Sampai mereka berada pada tingkat tsunami yang cukup tinggi. Mesin yang menciptakan gelombang kecil, biasanya tidak berfungsi dan orang-orang tersapu keluar dan saling menabrak dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Orang-orang yang mengendarai mainan tiup juga terlempar ke udara, sebelum menamparkan ke paving slab yang mengelilingi kolam. Pada awalnya desas-desusnya adalah bahwa operator mesin mabuk, tetapi taman air membantahnya. Seorang juru bicara mengatakan mesin itu rusak dan menjadi rusak dengan sendirinya. Indikasi awal adalah bahwa pemadaman listrik telah merusak peralatan di ruang kontrol yang mengarah ke penciptaan. Kolam Iblis. Kolam yang lebih besar dan tampaknya tidak masuk akal untuk dipikirkan, bahwa kalian bisa berenang di lokasi dengan air terjun besar yang melihat lebih dari 38.000 kaki kubik. Air mengalir di atas ketinggian 354 kaki setiap detik yang kedengarannya tidak aman sama sekali. Mungkin itulah sebabnya area tempat kalian bisa berenang di Victoria Falls,
perbatasan Zambia-Zimbabwe disebut kolam setan. Itu mungkin salah satu tempat paling berbahaya untuk berenang. Namun orang-orang melakukannya sepanjang waktu, air yang bergelombang tidak benar-benar mencapai sepotong kecil surga ini dan dapat diakses melalui sungai Zambezi untuk sampai ke sana. Kalian hanya harus memastikan kalian perenang yang kuat untuk menyeberangi sungai dan tidak dimakan oleh buaya dan kuda Nil. Di sana juga ada satwa liar yang tidak keberatan membuat kalian sebagai camilan, yang juga hanya dapat kalian kunjungi selama musim kemarau. Dengan grup wisata yang terorganisir dan hanya ada bibir batu untuk menghentikan kalian jatuh sampai mati. Itu pasti terdengar seperti tempat yang sangat santai untuk berenang. Untungnya kalian akan senang mengetahui bahwa sebenarnya belum ada kematian di sini. Tapi ada yang pertama untuk semuanya dengan benar. Yang diperlukan hanyalah seseorang untuk terpleset di atas batu dan itu bisa menjadi permainan berakhir. Lebih baik pergi saja ke kolam renang umum, itu jauh lebih aman. Kolam Nemo 33. Bagian yang paling membuat frustrasi tentang menjadi penyelam adalah menemukan tempat yang layak untuk menyelam. Kalian mungkin takut dengan kehidupan laut yang mungkin kalian temui, atau semua tempat menyelam yang kalian tahu tidak mudah diakses. Dalam hal ini, kalian mungkin hanya melakukan perjalanan ke Nemo 33 di Brussels, Belgium. Nemo 33 adalah dalam ruangan kolam air tawar tanpa klorin, yang pernah memegang rekor sebagai kolam renang dalam ruangan terdalam di dunia. Itu memiliki gelar dari tahun 2004 hingga 2014. Ketika kolam Y40 di sebuah hotel bintang 4 di Padua, Italia dibangun. Tetapi itu tidak berarti kolam Nemo tidak dalam. Ini masih kolam terdalam kedua di dunia. Kedalamannya mencapai 113 kaki atau 34,5 meter yang berisi sekitar 660.000 galon atau 2,5 juta liter air. Dan dikelola oleh pemanas matahari pada suhu 30 derajat Celcius atau 86 derajat Fahrenheit. Kolam ini juga berisi mata air yang sangat disaring yang berarti tidak memiliki klorin. Tetapi bukan hanya satu kolam besar yang dalam melainkan didirikan sebagai struktur menyelam yang menarik. Ada banyak gua bawah laut di sekitar 33 kaki dan kalian bisa mengambil bagian di berbagai kegiatan air. Karena suhu hangat, penyelam dapat menyelam untuk waktu yang lama tanpa harus memakai pakaian kering. Fasilitas ini dirancang oleh spesialis penyelam Belgia John Bernaut, sehingga dapat digunakan sebagai instruksi menyelam dan fasilitas rekreasi dan bahkan untuk wisatawan. Produksi film penyelam amatir dan penyelam profesional sama-sama dapat menggunakan kolam ini, tetapi kalian harus disertifikasi atau diawasi oleh pelatih. Kolam kematian. Apakah kalian pernah berenang di kolam yang digambarkan sebagai kolam kematian? Mungkin tidak. Tapi itu tidak benar-benar menghentikan orang dan itu harus karena hidup kalian bisa hilang dalam sekejap. Pengunjung ke Pulau Kauai yang menakjubkan di Hawaii sering menjelajah ke kolam kematian. Sebuah lubang pembuangan yang disebut pemandian ratu berdekatan dengan pantai yang berbahaya. Itu adalah daerah teluk kecil dengan batuan vulkanik yang dikelilingi oleh dinding batu yang memisahkan dari lautan liar yang kejam dengan arus kuat yang dapat membawa kalian dalam sekejap. Setidaknya 30 orang telah meninggal di sini, dengan salah satu kematian terbaru adalah seorang wanita berusia 23 tahun dari California, yang tersapu ke laut pada tahun 2018. Mungkin 1 menit kalian bisa berenang dan mengambang di perairan yang tenang. Tetapi selanjutnya kalian dapat terlempar ke batu oleh gelombang yang tak terduga dan kuat mencapai ketinggian yang luar biasa. Banyak orang telah terluka dan kehilangan nyawa mereka di sini, jadi itu pasti daya tarik alami untuk dilihat dari jauh. Kolam Y40. Kolam Y40 telah mengambil gelar kolam terdalam di dunia dari Nemo 33 di Brussels, Belgium. Itu terletak di dalam Hotel Bintang 4, Hotel Terme Milepini yang ada di Montegrado Terme, Padua di Italia. Kolam Y40 yang dikenal sebagai Deep Joy dibuka untuk umum pada bulan Juni tahun 2014, dan dengan cepat memperoleh rekor dunia Guinness dengan kedalaman 138 kaki atau 42 meter. Dan berisi 1.135.000 galon atau 4.300 kubik meter air, untuk menjaga kenyamanan pengguna tetap pada suhu yang konsisten, antara 32 dan 34 derajat Celcius atau 90 hingga 93 derajat Fahrenheit. Orang berduyun-duyun ke hotel dengan 100 kamar, ini tidak hanya untuk kemewahan suite. Tetapi juga kolam spektakuler yang digunakan untuk pelatihan menyelam, pembuatan film dan pemotretan bawah air dan banyak lagi. Memiliki 4 gua bawah air, terowongan pengamatan yang ditangguhkan bagi orang-orang untuk masuk ke dalam kolam,
tanpa benar-benar menjadi basah dan platform untuk menikmati berbagai kedalaman. Sorotan nyata bagi orang-orang adalah corong yang dirancang seperti sumur dan terjun ke kedalaman 134 kaki. Arsitek Emanuele Boreto merancang kolam renang. Seorang penyelam bebas Italia Umberto Pellizzari adalah yang pertama mengukur kedalaman sebelum dibuka. Tidak seperti lokasi menyelam alami, kalian tidak perlu memakai pakaian selam di kolam ini karena airnya sangat hangat. Kolam pasir Marina Bay. Salah satu kolam paling menakutkan di dunia ada di dalam Marina Bay Sands Hotel di Singapura. Untuk beberapa orang, kolam renang adalah puncak tinggal di hotel ini. Tetapi untuk orang lain itu adalah kolam mimpi buruk. Jenis kolam yang akan kalian lihat dalam mimpi kalian dan bangun dengan keringat dingin. Kalian memiliki mimpi buruk tentang kolam yang mengancam sepanjang waktu. Kolam renang tanpa batas dari struktur hotel yang dirancang oleh arsitek Mosi Safety ini berada di lantai 57, ini diposisikan pada platform cantilever dan merupakan kolam renang terbesar dengan ketinggian seperti itu di dunia. Hotel itu sendiri juga merupakan yang terbesar di Singapura, dengan lebih dari 2.600 kamar hotel. Saat kalian berenang di kolam renang, kalian dapat melihat ke cakrawala kota tanpa ada yang menghentikan kalian dari kematian. Lantai 57 yang bisa kami pikirkan adalah bagaimana strukturnya bisa cukup kuat untuk menampung kolam kolosal yang begitu tinggi di langit. Untungnya kalian tidak perlu berenang di kolam ini selama kalian menginap di hotel. Jika tidak ingin berenang, masih ada banyak hal lain untuk dilakukan di sana seperti mengunjungi kasino, kanal dalam ruangan, museum teater, pusat konvensi plaza luar ruangan dan lebih banyak lagi. Kolam San Alfonso del Mar. Salah satu kolam renang terbesar di dunia terletak di San Alfonso del Mar Private Resort di Algarrobo. Jaraknya sekitar 62 mil dari Santiago dan mencakup area seluas 8 hektar, sementara panjangnya 3.324 kaki. Kolamnya sangat besar, sehingga tidak mungkin kalian bisa memainkan permainan Marco Polo pada kenyataannya. Kalian bahkan tidak akan dapat melihat teman kalian di salah satu ujung kolam. Sementara kalian berada di ujung yang lain apalagi memanggil mereka untuk menempatkannya ke dalam perspektif. Kolam itu sama panjangnya dengan 20 kolam olimpiade yang disejajarkan sampai ujung dan dapat menampung 2,5 juta liter air. Ini jelas bukan sesuatu yang bisa dipertahankan oleh selang taman rata-rata kalian. Sehingga air dipompa dari Samudra Pasifik sebelum dimurnikan disaring dan ditambahkan ke kolam. Salah satu alasan utama mengapa kolam renang besar ini dibangun tepat di sebelah lautan adalah karena perairan pantai Chili sama sekali tidak ramah. Kalian mungkin mengunjungi daerah itu untuk menikmati pantai berpasir putih dengan air biru. Tetapi tidak aman bagi kalian untuk berenang di dalamnya, bahkan berenang dilarang. Karena airnya berbahaya dan dingin. Sekarang kalian dapat menikmati air yang lebih hangat di kolam yang menawarkan pemandangan laut yang menakjubkan tetapi tanpa semua bahaya. Kolam Chongqing. Taman air dalam ruangan besar seluas 30.000 meter persegi di Cina yang dikenal sebagai negara mati Cina adalah atraksi populer selama bulan-bulan terpanas tahun ini. Terletak di daerah Daing di Provinsi Sichuan dan memiliki ruang yang cukup untuk sekitar 10.000 pengunjung sekaligus. Dalam satu musim panas sebanyak 1 juta orang dapat mengunjungi kolam renang ini, yang kedengarannya tidak terlalu buruk. Jadi mengapa itu menakutkan? Karena sangat ramai. Kalian bahkan tidak dapat melihat air, kehilangan kacamata, kalian tidak akan memiliki kesempatan untuk menemukannya. Ribuan pengunjung pergi berenang di negara buatan ini, yang terdiri dari 43 mineral dan elemen mikro untuk meniru orang laut mati mengapung. Tetapi kalian hampir tidak memiliki ruang untuk pelampung kolam kalian, apalagi ruang untuk berenang atau bermain dengan teman kalian. Penjaga pantai sedang memantau kolam, tetapi bagaimana mereka akan melihat siapapun yang tenggelam berada di luar jangkauan kami. Segera setelah seseorang menciptakan gelombang kecil, itu memiliki efek mengalir dan orang-orang dapat berakhir di tumpukan mainan kolam terapung yang ramai. Kolam renang ini akan ada di daftar kami tempat untuk tidak dikunjungi di musim panas. Nah, itu dia beberapa kolam renang paling menakutkan di dunia. Jika kalian terhibur dengan videonya, jangan lupa like, subscribe dan aktifkan loncengnya. Agar kalian semua tidak ketinggalan video terbaru dan menarik selanjutnya.